Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Suyud beserta seluruh staf, juga para sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Karena berkaitan tadi dengan tahun baru, maka ayat yang akan kita bahas mungkin yang ada hubungannya dengan tahun. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tahun itu ada kalimat sanah, ada kalimat am. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini, ada kalimat am. Di dalam ayat yang lain al-fasanatin mimma ta'uddur, ada kalimat sanah juga. Nah, ini Bapak sekalian, kalau Hijriyah suka kita sebut tahun baru Islam kan gitu ya. Tapi kalau tahun Masehi mungkin tahun apa? Tahun kafir berarti ya. Jadi ada tahun Islam, ada tahun non-Islam kan gitu. Ibu bapak sekalian, sebetulnya tahun itu tidak ada tahun Islam, tidak ada tahun non-Islam. Karena keduanya juga disepil oleh Al-Quran. Allah berbicara itu kedua-duanya dibutuhkan juga oleh umat Islam. Di dalam surat Yunus Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kata Allah, dia itu yang menjadikan matahari itu diaan bersinar. Unik ya, kalau berbicara dengan matahari kadang-kadang ada kalimatnya dia. Di dalam ayat yang lain kalimatnya munir. Di dalam ayat yang lain kalimatnya siraj. Itu beda-beda. Jadi begini, di dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya berbeda, mungkin ada penekanan makna yang berbeda pula. Jadi jangankan kalimat yang berbeda, nambahin atau ngurangin satu huruf itu maknanya bisa berbeda. Maknanya bisa berbeda. Ilmu sorof itu kan perubahan kalimat. Perubahan itu juga mengandung makna yang berbeda. Kalau doroba dengan yadribu dengan doroban kan beda. Kalau doroba itu telah memukul telah, tapi yadribu itu akan, kan itu udah beda. Dirobah saja sakalnya kholako dengan kholiko itu beda. Kalau kholako itu membuat, kalau kholiko dibuat, kan ini subjek, ini mah objek. Jadi kalau nanti baca Allah, Allaha, Allahu itu juga beda. Biasanya kalau Allah itu kan jadi fa'il atau jadi subjek. Tapi kalau Allah jadi objek. Kalau kita beribadah ya objeknya Allah. Tapi soal penciptaan Allahnya subjek. Kalau kita baca harusnya khalaqallahu samawati wal ardh, khalaqallahu, jadi Allah yang pencipta. Coba kalau dibaca jadi khalaqallaha, jadi Allahnya yang diciptai. Kan itu bisa patah. Setelah saya singgung kalimat fitri dengan fitrah itu beda. Kalau kita menerjemahinya sama kembali kepada kesucian. Fitrah yang suci itu fitrah. Tapi kalau fitri bukan suci, mana? Itu nambahin satu. Nah, jadi nanti kita bahas bagaimana perbedaan antara am dengan sanah. Terjemahnya sama. Am itu tahun, sanah juga tahun. Ibu bapak sekalian,
Wa ja'alahu alladzi ja'ala syamsa dia, Allah itu yang menjadikan matahari itu dia bersinar, bercahaya. Wal qamara nuran, dan bulan pun bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan manzilah, menetapkan orbitnya. Untuk apa fungsinya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian itu mengetahui adadas sinin, perhitungan tahun-tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Kalau di dalam surat Al-Isra Allah berfirman begini, wa ja'alal laila wan nahara ayatain, Allah menjadikan malam dan siang itu dua tanda. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahara mubsira. Allah hapus tanda-tanda malam itu dan Allah menjadikan tanda-tanda siang itu mubsira, bercahaya, bersinar. Untuk apa? Kata Allah, litabtaghu fadlan mir rabbikum, supaya kalian itu mencari karunia Tuhan. Lalu adadas sinina wal hisab, juga supaya mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Jadi ibu bapak sekalian, perhitungan tahun ini Allah tetapkan dengan dua cara. Satu perhitungan peredaran matahari, yang kedua peredaran bulan. Dua ini. Jadi matahari juga untuk menghitung tahun, bulan pun menghitung tahun. Juga kita untuk wal hisab, perhitungan waktu yang lain. Dan telah saya bahas dulu bahwa umat Islam ini butuh keduanya, perhitungan matahari juga butuh, perhitungan bulan juga butuh. Perhitungan matahari untuk menentukan waktu sholat. Kan sholat itu kalau fajar, yang namanya fajar itu juga adalah pantulan sinar matahari. Sholat subuh itu kan fajar sidik. Lalu ada sholat isra. Lalu ada lagi sholat duha. Itu matahari semua. Lalu ada sholat duhur. Duhur itu kita sholat tatkala matahari bertepatan ada di kepala kita. Lalu ada sholat asar. Sholat asar itu apabila kita nancapin satu batang kayu, misalkan tingginya 1 meter, maka bayangannya tatkala 1 meter fazada qalilan, lalu dia tambah sedikit, maka itu waktu asar, matahari juga. Untuk maghrib juga ghurubus syams, mataharinya terbenam, itu juga matahari maghrib. Lalu untuk isya, tatkala isya adalah apabila ayyadhiba, dia itu adalah suruh terbenam apa? As-safaqil ahmar, was-safaqil abyad, was-safaqil asfar. Awan yang berwarna merah, awan yang berwarna putih, awan yang berwarna kuning, apabila semua udah hilang, itu waktu isya. Itu semua karena matahari. Sementara bulan itu diperlukan, sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, suka ada apa? Ru'yatul hilal. Itu lihat apa? Lihat bulan. Lihat lagi di dalam surat Yasin, ibu bapak sekalian, dua-duanya ada. Di dalam surat Yasin wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dua-duanya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu adalah berjalan di dalam orbitnya, dan bulan pun wal qamaru, dan bulan pula berjalan di dalam orbitnya. Nanti ibu bapak sekalian, kalau kita pengen tahu tanggal 1 dari mana? Itu kan dari bulan Sabit. Nanti kalau urjunil qadim, dia akan tandanya menjadi tua. Kan begini ibu bapak sekalian, dari kecil sabitnya gede, lalu tanggal 13 menjadi bulan sempurna, berkurang lagi, mengecil kan begitu. Itu kan di dalam surat Yasin sudah disebutkan. Artinya ibu bapak sekalian, bahwa ternyata kedua belah pihak itu maka apabila kita mengklaim bahwa perhitungan Hijriah itu milik umat Islam, bangsa lain ibu bapak sekalian, bangsa Sumeria sudah 5.000 tahun yang lalu mereka mengklaim telah menggunakan perhitungan bulan. Kalau kita klaim bahwa perhitungan matahari pun adalah milik orang-orang Masehi, katanya orang-orang Kristen, coba bangsa suku Aztek juga sudah lebih ribuan tahun lebih lama mereka menggunakan kalender itu. Jadi ibu bapak sekalian, sebetulnya kalender itu kita perlu kedua-duanya.
Itu satu. Nah, lalu untuk apa kita pentingnya kalender, ibu bapak sekalian? Nanti kita spill di akhir. Ada ayat Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma hasiba. Nah, ibu bapak sekalian, apa sih bedanya antara sanah dengan am? Kalau sanah itu kan terjemahnya tahun, am itu terjemahnya tahun. Maka kalau kita belajar hanya nih, kalau belajar juga boleh bagus. Tapi maksud saya kalau hanya mengandalkan terjemah, nanti kita banyak salah paham. Ya. Kenapa? Karena begitu detail perbedaan di dalam Al-Quran itu, ada detail-detail kalimat yang punya makna yang berbeda. Am itu terjemahnya tahun, sanah juga tahun. Lihat ibu bapak sekalian di dalam ayat tentang usia Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Kembali. Dan kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Walabisa fihim, dan dia itu menetap bersama kaumnya. Jadi Nabi Nuh itu bersama kaumnya berapa tahun? Alfasanatin. Alfa itu berapa? Seribu. Kalau ngasih anak namanya ini siapa? Neng Alfa, bagus itu. Neng 1000. Ya kan, Alfa itu kalau bahasa Arab itu kan artinya 1000, tapi kalau bahasa Yunani atau beda lagi kan gitu. Alfa sanatin 1000 tahun. Illa khamsina, dikurangi khamsina 50, aman dikurangi 50. Maka kita beransumsi bahwa usia Nabi Nuh itu berapa? 950. Kan begini, 1000 tahun dikurangi 50 berapa? Kan begitu ya. Kita diterangin sama guru-guru kita. Usia Nabi Adam kan 1000 tahun katanya. Kalau Nabi Nuh alaihissalam 950. Karena Al-Quran yang berbicara usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Mari kita buka ibu bapak sekalian. Begini, saya analogikan dulu supaya kita paham. Saya tanya, kalau usia Nabi Muhammad itu berapa? 63 tahun. Kalau di sini ada bapak-bapak yang usianya sekarang 63 tahun, pasti kita ngomong usia bapak itu udah sama dengan usia Rasulullah meninggal. Jadi kalau nanti bapak 64 tahun dapat bonus 1 tahun, begitu ya? Nah, coba, bener nggak? Coba itu ungkapan. Begini ibu bapak sekalian. Kalau hitungan orang Timur Tengah, orang Arab, Rasul itu 63 tahun itu adalah perhitungan bulan, perhitungan matahari, Hijriyah atau Masehi? Hijriyah dong. Hijriyah ya. Jadi 63 tahun itu secara hitungan Hijriyah atau hitungan bulan. Ibu bapak tahu nggak? Perhitungan bulan itu dengan matahari di dalam 1 tahun bedanya berapa hari? 10 hari. Jadi kalau dalam jangka 30 tahun selisihnya berapa tahun? 1 tahun. Ya, buktinya apa? Sekarang Idul Fitri kita mungkin di bulan Maret pertengahan. Tahun kemarin kan Maretnya akhir. Tahun kemarinnya lagi April awal, kan terus maju. Kenapa? Karena ada selisih 10 hari. Itu perhitungannya setiap 30 tahun selisihnya 1 tahun. Berarti kalau 60 tahun selisihnya berapa tahun? 2 tahun. Jadi artinya 63 tahun perhitungan Hijriyah sama dengan 61 tahun perhitungan Masehi. Sama atau tidak? Tidak. Artinya begini ibu bapak sekalian. Oh, kita mengklaim kalau usia kita 61 tahun berarti itu sama dengan usia Rasulullah di saat meninggal, karena Rasulullah dihitungnya secara Hijriyah 63 tahun, padahal kalau secara Masehi usianya 61 tahun. Nah, itu yang namanya sanah, Pak. Sanah itu perhitungan tahun berdasarkan siapakah yang mengamati. Jadi sanah itu banyak di dalam ayat Al-Quran yang berbicara tentang sanah. Itu kadang pendek, kadang panjang. Jadi belum tentu 1 tahun itu 365 hari. Kalau kalimatnya sama. Coba di dalam ayat yang lain Allah berfirman begini. Bahwa yauma ahadukum yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana, atau qala fa innaha muharramatun arba'ina sana.
Atau di dalam ayat yang lain, yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Jadi Allah itu mengatur segala urusannya dari langit, lalu summa ya'ruju, lalu naik urusan itu kepada Allah fi yaumin, di dalam satu hari, kana yang ada miqdaruhu, ukuran itu satu hari, alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dengan apa yang kau hitung. Jadi artinya 1 tahun menurut, 1 hari menurut Allah itu adalah 1000 tahun menurut kita. Apakah sama tahunnya? Beda. Jadi tergantung siapa yang pengamat. Maka kita tinjau kalimat sanah di dalam ayat yang tadi, wa arsalna nuhan ila qaumi, tatkala kami utus. Jadi Nabi Nuh itu bersama dengan kaumnya, katanya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Karena kalimatnya sana, ibu bapak sekalian, maka apa? Kalimatnya sana tadi harus sesuai si pengamat. Karena kalau umpama kita ngobrolin, oh usia saya tuh 50 tahun. Ya, yang ngomongnya siapa? Oh, yang ngomongnya saya, orang Sunda, orang Indonesia. Di Indonesia yang dipakai kalender apaan kan begitu. Oh, ternyata di dalam catatan sipil yang dipakai itu kalender Masehi. Maka lahirnya tanggal berapa? Tanggal sekian, bulannya sekian, tahun sekian, itu perhitungan Masehi. Tapi akan berbeda kalau kita bertanya misalkan dengan orang Saudi. Kamu lahirnya, pasti jawabannya bukan Februari, mungkin Muharram, Safar, kan kayak begitu. Tahunnya pun beda. Nah, jadi kalau sana itu tergantung si pembicara, si pengamat. Nah, maka kita lihat Nabi Nuh alaihissalam itu di mana tinggalnya, kapan, kan begitu. Ternyata Nabi Nuh itu adalah kalau tidak salah sekitar 3.000 tahun dari Nabi Isa, atau 5.000 tahun kita dari sekarang. Beliau itu adalah hidupnya di Sumeria, ibu bapak sekalian. Ternyata perhitungan tahunnya berbeda dengan kita. Kalau kita modern, perhitungannya itu kan desimal. Desimal itu dari 0 sampai 9 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau udah 9 apa Bu Pak? Ya kembali ke 1 kan. 1, 0. Lalu 1, 1, 1, 2 sampai 1, 9. Kalau udah 1, 9 balik lagi enggak? Balik. Jadi kedua 2, 0. Nanti kalau ujungnya udah 9, 9 balik kemana lagi? Balik lagi ke 1, 0-nya tambah. Jadi yang namanya kan 1, 0, 0 kan begitu ya? Begitu terus ibu Pak sekali. Ternyata di zaman Nabi Nuh itu bangsa Sumeria perhitungannya belum desimal tapi pental atau quinary. Salah satu bukti bahwa ada peninggalan bangsa Sumeria sampai sekarang dipakai itu, basis angka itu ada tadi quinary 5, ada basis angka 12, ada basis angka 60. Buktinya basis angka 12 kalau perhitungan apa Ibu Bapak? Jam. Jam itu sampai kapan? Sampai 12, kenapa enggak 10? Ya. Udah 12 balik lagi, ada angka 13 enggak? Enggak, balik lagi ke 1. Yang kedua coba, kalau perhitungan menit dan detik sampai berapa? Kok 60 tanggung ya? Enggak 100 aja gitu ya. Kan dari dulunya seperti itu. Kalau udah 60 enggak ada 61, balik lagi ke 1. Nah, kalau desimal itu kan sampai 9, enggak ada huruf setelah 9. Ya balik lagi ke angka yang ada kan begitu. Kalau di zaman itu bangsa Sumeria itu belum ada angka 5. Jadi perhitungannya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3. Kalau udah 4 balik lagi Ibu Bapak ke berapa? Ke 1, 0. Paham ya? Karena nggak ada 5. Udah 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Udah 1, 4 nggak ada 1, 5. Balik lagi ke 2, 0. Kan gitu. Kalau udah 4, 4 bukan 4, 5 kagak ada. Udah 4, 4 berarti balik lagi ke berapa? 1, 0, 0. Paham ya? Nah, nanti kalau 4-nya 4, 4, 4, 3. Jadi nggak ada 4. Jadi balik lagi ke berapa? 1, 0, 0, 0. Lihat Ibu. Nah, maksudnya begini, kan lihat lumayan Ibu. Karena begini Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara Al-Quran tentang masa lalu, pasti kita harus tahu sejarahnya di sana. Seperti materi yang kita bahas kemarin di masa jahiliyah itu seperti apa? Karena
kalau kita tidak tahu, nanti akan memahami ayatnya akan rancu. Nanti kita akan masuk ke pembahasan inna a'taina kausar. Lalu surat Al-Ma'un. Kalau tidak tahu, nggak dibahas dulu, nggak pra Islamnya seperti apa, nanti pemahaman kita tentang ayat itu akan berbeda. Nah, saya akan buktikan bahwa pemahaman ayat kita tentang bahwa usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Nah, kenapa kita sangkal begini? Karena ternyata Al-Quran itu tidak, pada saat ini tentang ayat itu tidak bertentangan dengan sains, Pak. Menurut sains tidak ada orang yang sampai saat ini usianya itu melebihi 200-300 tahun, nggak ada. Usia manusia itu paling lama sekitar 150-170-an lah. Itu pun jarang. Dari dulu sampai sekarang ya usia manusia segitu-gitu aja. Mayoritas di bawah 100. Lalu ada cerita bahwa tinggi Nabi Adam itu berapa? 30 hasta kan begitu. Itu yang harus dicari, itu sumbernya dulu dari mana. Kalau sumbernya itu dari hadis, lihat kualitas hadisnya. Karena ulama fikih pun untuk istinbat hukum tidak langsung dilihat hadisnya. Kalau hadisnya sahih menurut pengamatan para ulama hadis baru dijadikan dasar hukum. Kalau hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan dasar hukum kecuali fadhailul a'ma, kan begitu. Nah, maka kali ini valid karena dari Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir, ibu bapak, beda dengan hadis. Maka kalau ada Nabi Adam kok katanya tingginya segitu, mayoritas orang-orang dulu, coba sekarang buktikan, ada nggak fosil manusia yang gedenya segitu? Kalau fosil hewan ada yang besar-besar, sudah bisa dibuktikan. Di museum geologi juga ada hewan yang tulangnya begitu besar. Kalau tulangnya begitu besar ya badannya pasti besar. Tapi sampai saat ini tidak ada manusia yang digali itu tulangnya itu ya melebihi ukuran normal. Ya normal-normal aja. Kalau lebih kecil ada banyak. Ya. Itu bahkan usia tulangnya pun bisa jutaan tahun yang lalu. Terus kalau manusia yang baru-baru ya baru dikubur 30-40 tahun yang lalu, coba dibuka juga sama. Nah, jadi artinya ibu bapak sekalian, benar nggak manusia mampu usianya segitu kan? Kalau usianya 950 tahun, berarti umatnya juga segituan, kan begitu. Ternyata ibu bapak sekalian, yang salah bukan Al-Quran, karena kita menafsirinya, karena kita bukan orang Timur Tengah ya, bukan yang berbahasa ibu Arab, tapi bahasa ibu kita bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, itu kan perlu metodologi. Nah, ternyata ibu bapak sekalian begini, di bangsa Sumeria itu perhitungannya kayak tadi quinary, belum menemukan angka 5, hitungannya jadi 0 sampai 4. Jadi kalau kita konversi, karena itu sana, tadi itu sana itu siapakah yang berbicara, maka kita amati. Oh, ini dibicarakan di zaman Nabi Nuh. Ternyata kalender Nabi Nuh itu kan basisnya tadi, basisnya 5, 12, 60. Kalau sekarang kan basisnya 10, basis 12 masih dipakai di jam, basis 60 masih dipakai di detik, kan begitu. Nah, ibu bapak sekalian, ternyata 1000 itu kalau menurut quinary, kalau kita dipental samanya berapa tahun, kan begitu. Nanti dihitung ibu menurut para ulama. Sebetulnya kajian ini juga para ulama ada yang concern, ada yang ngarang kitab. Kalau nggak salah ada ulama dari Gaza tuh meneliti tentang ayat ini, tentang usia-usia para nabi. Lalu ada lagi namanya siapa? Kalau nggak salah ya Abu Les juga meneliti tentang ini. Jadi sebetulnya bukan hal baru, ibu bapak sekalian, saya membahas ini. Kalau di luaran sana udah ada bukunya, udah ada disertasinya. Kembali kepada pembahasan. Bahwa ternyata karena perhitungan 1000 tahun di zaman Nabi Nuh itu, karena sistemnya quinary tadi 0 sampai 4 dihitung lalu dihitung. Jadi 1000 itu begini. Kalau 10 pangkat 3, 10 kali 10 berapa? 100. Kali 10 1000 kan? Jadi 1 0 0 nya ada 3 itu sama dengan berapa? Karena ini basisnya 5. 5 dikali 5 berapa? 25 kali 5 berapa? Nah, itu hitungannya. Coba dihitung, diurutkan saja biar nggak gampang. Ini kan tahun 0, tahun 1 sampai 4. Lalu udah 4, 10 sampai 114, nanti sampai 100. Udah 10 terus sampai 100 nya 3. Lalu bandingkan dengan desimal, itu pasti sama.
Jadi 1000 itu menurut Quenery sama dengan 125 menurut Pental. 1000 tahun di zaman perhitungan di zaman itu sama dengan 125 tahun di zaman sekarang. Lalu illa dikurangi kecuali khamsina aman. Nah ini kalimat am itu adalah itu fix perhitungan kita. Apa buktinya? Wa wasainal insana biwalidihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun itu hitungannya apa? Ya tahun yang tadi 360 hari. Jadi mau diurus anak itu rata-rata sampai nyusu itu di semua bangsa itu rata-rata 2 tahun itu perhitungannya sama kan? Nah, jadi am itu menurut ayat-ayat kalau dibahas terlalu panjang, kesimpulannya am itu adalah tahun yang kita kenal. Tahun yang perhitungannya fix yaitu 360 hari menurut bulan dan 365 hari menurut matahari dan 355 hari menurut bulan itu fix, Pak. Jadi artinya 125 tahun dikurangi 50 berapa? 75. Jadi Nabi Nuh menyertai umatnya itu dalam jangka waktu 75 tahun. Itu intinya hasil kajiannya seperti itu. Ya silakan untuk diperdebatkan ibu bapak sekalian. Tapi ternyata di luar sana sudah ada kajian dan tidak asing lagi. Perhitungan itu sudah dibahas begitu detail. Ya. Sekali lagi seperti kita membandingkan usia Nabi Muhammad. Ya, ternyata ada perbedaan 2 tahun apabila perhitungan matahari dengan perhitungan bulan hijriah dengan Masehi. Nah sama. Jadi artinya ibu bapak sekalian, setelah kita memahami perhitungan ini, ayat ini mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam usianya, nggak tahu usianya ibu bapak sekalian, cuman beliau itu menyertai umatnya itu selama 75 tahun. Jadi bukan 750. Coba tinggi Nabi Adam kan gini, kalau kita main ke Jeddah ya kalau nggak salah ada sepeda yang gede ya, itu cina sepeda Nabi Adam. Kapan Nabi Adam bisa nyen sepeda? Coba itu mah untuk wisata aja lah gitu menjadi pecah. Iya kan Nabi Adam cina tingginya 30 hasta, dihitung satu hasta itu 50 cm berarti 15 meter, raksasa dong kan begitu. Nah, ternyata ibu bapak sekalian bukan seperti itu kan begitu ya. Mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah kembali kepada pembahasan kita bahwa ada sanah ada am itu. Nah jadi nanti kalau Al-Quran maka berbicara tentang ini kalimatnya apa, am atau sanah. Nah, perspektifnya kita juga benar. Kesimpulannya ibu bapak sekalian, kenapa kita harus mengenal tadi ada sinin wal hisab, perhitungan waktu harus tahu, perhitungan tahun harus tahu. Sebab begini, ikra kita bakafa fi nafsika al-yawma hasiba. Nanti katanya di akhirat itu kita akan disodorkan kepada kita kitab kita. Lalu kita akan baca kitab kita. Nah, ibu bapak sekalian, kita akan tahu kitab kita itu, catatan kita itu detil, ada detiknya, ada menitnya, ada harinya, ada tanggalnya menurut yang kita pada saat hidup itu diketahui. Karena orang yang hidup itu akan mengetahuinya mungkin secara berbeda, beda zaman, beda waktu, beda letak geografis itu akan berbeda. Nah, jadi intinya kita tatkala disodorkan catatan amal kita, lalu kita umpama berbuat dosa. Nanti kan begini di dalam satu hadis, ayyal qiyahum bainahu wa bainallah la turjuman. Kita ini akan disidang oleh Allah. Itulah turjuman tanpa penterjemah ibu bapak. Coba langsung sama Allah. Maka tatkala kita disodorkan catatan amal kita sijilan min sijilin, ya mudul basar satu, berbagai lembaran, satu lembarannya sepanjang mata memandang. Lalu tatkala kita berbuat dosa, nanti Allah tanya, akun kiruhada, apakah kalian ini akan mengingkari pekerjaan ini? Apa jawab kita? La ya Rabb, tidak ya Tuhan. Betul aku pada tanggal segitu, jam segitu, menitnya segitu saya berbuat dosa. Atau pada tanggal yang kita ketahui sekarang, tanggal 4 Januari 2026 jam 5 lebih sekian saya ikut kajian itu ada nanti catatannya. Sedetil itulah Allah. Maka bagaimana orang akan mengingkari? Nah itulah hikmahnya ibu bapak sekalian. Yang kedua adalah kenapa kita harus tahu waktu itu? Karena Allah jadikan siang itu untuk bekerja, malam itu untuk
Wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asya. Siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Kan kerja pun harus ada fasenya. Kapan istirahatnya, kapan kerjanya, itu perlu perhitungan waktu. Maka Al-Quran mensinyalir yang normal itu kerja itu siang bukan malam. Jadi kalau ada orangnya kerjanya terbalik gitu, nggak tahu itu ya. Jadi siangnya tidur, malamnya kerja. Ya apa-apa kalau security. Kalau orang maling mah ibu bener ya, malamnya kerja, siangnya nganggur. Tapi kan bukan maling saja. Coba orang yang ngeronda juga kan dibalik. Kembali kepada yang tadi ibu bapak sekalian. Jadi itulah kita harus tahu tentang waktu-waktu, karena semuanya dipakai untuk ibadah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah itu juga waktunya pun detil. Waktunya begitu detil ibu bapak sekalian. Jadi runut. Nah saya akan menambahkan sedikit ibu bapak sekalian. Begini, tapi itu konon katanya ya. Saya pernah mendengar katanya ada seorang ilmuwan yang dari Rusia kalau tidak salah. Dia meneliti DNA. Jadi DNA itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung lalu dihubungkan dengan monitor komputer dan ya begitulah pokoknya dia menciptakan sebuah alat tertentu. Dia percobaan yang pertama adalah tatkala tempatnya itu kosong belum diisi apa-apa, lalu dia disinari, lalu dibuka di komputernya, di layarnya ternyata kosong, kagak ada apa-apa. Lalu percobaan yang kedua dia masukkan DNA manusia, lalu dimasukkan DNA, lalu dia dibuka di layar monitor, ternyata begitu jelas gambar DNA di monitor. Lalu DNA-nya dia cabut kembali, lalu tempat itu kosong kembali, lalu dia disinari, lalu dibuka lagi di monitor. Ternyata gambar DNA-nya masih ada ibu bapak. Dan DNA-nya sudah tidak sejelas seperti yang tadi. Coba apa maknanya? Inilah rekam jejak kita itu tidak hilang, Pak. Kalau bapak ibu sekarang duduk lalu pergi, lalu entah kemana, lalu meninggal, ini jejak DNA-nya si bapak itu masih tertinggal di sini kan, itu kalau menurut penelitian tadi. Kan DNA-nya udah ada. Coba kalau kita simpan barang di sebuah tempat, lalu dimatikan lampunya, dinyalakan lampunya, lalu dilihat, oh di dalam gelas itu umpama ada airnya. Lalu airnya dibuang, matiin lagi. Nah, udah dibuang, nyalain lagi, dilihat di tempat itu airnya ada nggak ada? Pasti nggak. Tapi DNA tadinya tempatnya kosong, belum ada DNA-nya, disinari itu kosong. Tapi setelah dimasukin DNA-nya ada. DNA-nya udah dibuang, disinari, gambarnya masih ada. Jadi ibu bapak, kita tidak akan bisa mengelak di hadapan Allah. Ternyata jejak digital kita, kalau digital ya, ini mah jejak DNA kita masih ada. Kalau kita berbuat maksiat atau berbuat ibadah masih ada. Jadi itulah ibu bapak sekalian, bagi kita tahun Hijriah atau tahun Masehi itu adalah untuk kita, jangan diperdebatkan lagi tahun kafir, tahun Islam. Cuman yang jadi concern mungkin masalah perayaan ibu bapak yang sedikit meskipun sudah kelewat. Merayakan tahun Masehi itu, nah itu yang mungkin akan menjadi perdebatan ibu bapak ya. Bahkan mengucapkan selamat Natal pun ada perdebatan. Begini ibu bapak sekalian, bagi kita ya. Karena ayat man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bukan ayat, mungkin hadis ya. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka itu adalah daripada bagiannya. Begini, maksudnya apabila kita mengikuti tradisi keagamaan. Karena ada din, ada milah, kan begitu ya. Kalau di dalam ayat lakum dinukum itu kalimatnya din. Tapi coba di dalam Al-Baqarah, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau lihat terjemah sama terjemahnya, itu apa artinya? Agama kok. Ya. Tapi kenapa Allah memilih ini kalimat milah, ini kalimat din? Pasti beda. Kalimat sana dengan am aja terjemahnya sama-sama tahun itu beda. Begini ibu bapak, ringkesnya aja lah karena waktu mungkin 5 menit lagi. Kalau maknanya din itu biasanya urusannya dengan ibadah-ibadah yang khas, ibadah ritual, kayak sholat, puasa, zakat ya. Kalau mereka itu ibadah yang kayak mereka itu din maksudnya. Kalau milah itu urusan budaya ibu bapak sekalian.
Jadi walang tarudang kal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, orang Yahudi dan orang Nasrani nggak apa-apa kalian itu nggak usah KTP-nya ganti jadi Nasrani, jadi kagak usah, udah aja tetap KTP-nya Islam. Tapi kelakuan lu kan begitu. Tapi perbuatan kamu, budaya kamu itu harus ikut aku. Maka mereka menyerang kita itu dengan sosial budaya, ibu bapak sekalian. Maka di dalam hadis yang lain kita akan mengikuti budaya mereka itu shibron bi shibrin, dira'an wa dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kita masuk ke lubang pun kita akan ikuti. Itu bukti. Tahun baru itu, ibu bapak sekalian, meskipun di Kristen itu yang tanggal 25 itu hanya Katolik dan Protestan. Kalau Kristen redominasi yang lain itu beda lagi. Makanya kalau bapak-bapak suka nonton bola, Liga Inggris itu pasti main. Natal itu main bola aja dia tuh. Kenapa? Karena Natalnya, karena ibadahnya kan hari rayanya bukan 25 Desember, kan mereka itu Anglican. Coba di kita aja yang bukan Protestan, Advent aja tanya, yang Advent, Saksi Yehova, itu beda. Atau Unitarian, kayak Bang Nursen itu beda tanggal. Jadi kita mah ibu bapak ribut coba. Bedanya kalau nanti Lebaran ya. Kalau Lebarannya beda 1 hari, debatnya antar kita. Sampai tahu tuh Bang. Mereka itu coba, ada yang tanggal 7 Desember, ada yang tanggal 25 Desember. Bedanya berapa hari? Banyak 2 minggu. Pernah diperdebatkan sama kita? Kagak pernah, kita mah beda 1 hari. Ramai. Coba. Ya ngapain coba? Senangnya perdebatan. Mereka tuh aman-aman saja, ibu bapak sekalian. Nah, jadi ibu bapak sekalian, jadi bagi kita mau bahas apa lupa dehnya. Mila itu apa? Mila itu kan budaya. Begini. Jadi budaya-budaya yang punya khas. Yang tidak boleh itu kalau kita sama, misalkan lagi nih, kalau mereka tuh pakai kendaraan, kita pakai enggak apa-apa. Karena kan itu bukan mila. Mila itu semacam begini, misa itu kan mila. Merayakan tahun baru, merayakan hari raya mereka itu mila. Ya kalau perayaannya kan bukan ritual ibadah, kan begini. Di ungkapan mereka itu Merry Christmas and Happy, kan gitu aja. Berarti antara Happy New Year dengan Natal itu satu paket. Karena kalau tidak salah di dalam tahun baru itu mereka pun ada misa kan begitu. Nah itu masalahnya. Di malamnya ada misa, mereka ibadah, kita pun ikut keluar. Nah itu yang jadi masalah. Lalu lihat kalau ada hadis tentang Rasul bagaimana musyawarah untuk mengumpulkan orang untuk beribadah. Itu yang ujungnya nanti ada dari Abdullah bin Salam. Akan tetapi ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau mengumpulkan orang untuk ibadah itu dengan binar, dengan api? Kata Rasulullah, aku tidak suka memanggil orang ibadah dengan api, karena orang Majusi memanggil ibadah itu dengan orang Zoroaster itu ibu tidak menyembah api, tapi mereka menyembah yang namanya Ahura Mazda. Api itu adalah simbol untuk dimulainya ibadah, kan begitu. Maka orang-orang Persia sebelum masuk Islam kan mayoritas agamanya Zoroaster atau kata orang Arab Majusi. Maka kuilnya itu pasti ada tempat untuk menyalakan api, tempatnya tinggi. Maka setelah dikuasai orang umat Islam, kuilnya kagak dihancurin, dipakai masjid. Cuman ini tempat apinya kagak usah dirobohin, kagak usah ada api. Maka namanya apa kata orang Arab? Tempat api itu isim makan. Isim makan. Jadi dari narun, manarotun, artinya tempat api. Datang ke kita namanya jadi menara. Asal itu menara itu tempat api. Iya. Sekarang kan nggak dihancurin. Di Saudi juga pun masih ada, tapi kagak api. Ditaruh toa untuk suara. Kalau suara ada kan kedengeran. Di menara kan begitu. Lalu ada yang mengusulkan, ya Rasulullah bil jarsi, dengan lonceng. Kata Rasul, aku tidak suka memanggil orang ibadah itu dengan lonceng, karena itu orang-orang Nasrani memanggil orang untuk ibadah dengan dinyalain apa-apa. Kalau di sekolah belnya juga pakai lonceng, kagak usah dimasalahin deh, itu mah tanda orang masuk atau keluar. Dimasalahin gitu kayak. Bukan itu masalahnya. Kalau ada hubungannya dengan ibadahnya kan begitu. Kadang-kadang orang sekarang tuh jeli, masalahin kayak begitu. Nah, lalu ibu bapak sekalian,
Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bilbuk. Buk itu apa? Buk itu trompet. Cuman kalau trompetnya orang-orang Yahudi itu dari tanduk ya. Dari tanduk, bukan dari benda lain, biasanya dari tanduk ya. Tapi sekarang ada lagi sholatnya yang namanya Sema Israel ya. Sema Israel, Adonai, gitulah kalimat-kalimatnya, kayak orang sholat juga, kayak orang-orang adzan juga. Nah, Ibu Bapak, kata Rasul, aku tidak suka karena buk ini, trompet ini memanggil orang untuk beribadah. Jadi artinya apabila kita merayakan tahun baru dengan tujuan merayakan, itu mengikuti milah mereka, begitu maksudnya. Ya, kita mah jangan ngikuti milah mereka aja kan. Bagaimana cina saya mah babakaran kagak apa-apa, Bu, asal jangan yang dibakar rumah aja. Ya. Sekarang mah kasihan, Bu, tukang jagungnya juga kagak laku ya. Yang laku mah sekarang mah yang dibakar frozen food aja tuh. Oh, ramai tukang frozen food mah, Bu. Pak, kembali kepada yang tadi, bahwa artinya yalah kita mah kagak usah ngapain juga malam-malam ke jalan. Kan rata-rata nunggu jam 12 malam, nunggu lonceng dinyalain, trompet dinyalain, tetok. Kalau kagak salah tahun 2010-an ya, dulu juga tahun barunya pas hari Sabtu. Kebetulan saya itu kalau malam Sabtu itu punya kajian di Padalarang, Ibu Bapak sekalian. Kalau pulang itu kan suka jam 9. Jam 9 dari Padalarang naik motor itu ke Bukodar di sana, ke Ciberem. Itu pulang sampai setengah 12, macet luar biasa. Ya. Sampai ada anak yang punya 3 masukin di motor, budak di luar sana dibawa. Di kolbak itu ada kakek-kakek jeung nenek-nenek kamarana, ya aki jeung ini gitu. Sampai macet luar biasa, tapi alhamdulillah sekarang udah banyak kesadaran enggak. Nah, artinya begini Ibu Bapak sekalian, kagak usah dirayain lah gitu. Kenapa kagak usah dirayain? Karena di tahun baru itu ada milah-milah mereka yang tanpa kita sadari. Kalau bukan milah, silakanlah. Kita sama dengan orang Nasrani, orang Yahudi, tapi kalau bukan milahnya kagak masalah, gitu ya. Kagak bukan masalah. Kalau umpama kalau mereka datang ke mall, kita juga datang ke mall belanja, ya kagak apa. Mereka ke Alfa, kita ke Alfa, ya itu kagak masalah. Itu mah bukan milah. Jadi milah itu ada urusan keagamaan. Jadi Ibu Bapak sekalian, bagi kita kagak usah untuk ikut-ikutan, ya tahun baru mah tahun baru aja lah gitu ya. Karena tahun baru dengan tahun lama pun sama, harus diisi dengan ibadah. Bagusnya untuk muhasabah sebetulnya Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita mengukur waktu kita yang sudah dipakai, apakah dipakai baik atau tidak. Karena tadi Iqra kitabah, apa yang kita lakukan, Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya. Rupanya Ibu Bapak sekalian, dicukupkan segitu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Ini pengajian ditutup dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ini untuk Islam masih ada 7 menit lagi. Apabila mau meminum kopi, minum juga kami persilakan. Baik, sekalian.